Ya tentunya kaget ya. Kebetulan waktu itu saya lagi nganter mama sama Pak Haji kan mau berangkat haji. Jalan pulang ada telepon dari admin tim nasional untuk suruh gabung cepat ke Bali untuk persiapan training center, dan awalnya sangat kaget lah karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti training center timnas, dan tentunya ini jadi pengalaman yang berharga bagi saya karena di sini banyak pemain yang dari Eropa juga, karena ini jadi pembelajaran yang penting dan bagus buat saya. Wah, dia ini dipanggil di saat-saat akhir, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hanya tinggal 5 hari lagi Indonesia akan melawan China. Jadi persiapan timnas Indonesia melawan China wajib menang, itu dia punya fokus. Wajib menang ke atas China, bermain di GBK dengan full fansnya di sana, supporternya. Sudah tentu 70.000 akan membanjiri Stadium Gelora Bung Karno. Dan Beckham Putra curi perhatian oleh Romeni, Haye dan Joy Pelopesi full senyum, koneksi sempurna. Selepas beberapa hari menjalani TC ataupun latihan di Bali, dan kesemua pemain hampir kesemuanya sudah berada di Bali dan menyempurnakan latihan bersama. Ini sebenarnya kita ingin melihat satu koneksi, satu chemistry dan tactical yang betul-betul solid daripada lini belakang, lini tengah dan juga lini serang. Dan beberapa pemain yang dipanggil yaitu Beckham Putra dan Asnawi Mangku Alam juga kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ini semua pemain-pemain yang sudah memang pengalaman. Jadi apa yang kita ingin impikan sebenarnya adalah kemenangan, yaitu ke atas China. Ini tidak kira guys dia kemenangan 1-0, 2-0, 2-0, 2-1, 3-0 dan sebagainya. Yang penting menang, yang penting 3 poin ini, dan fokus untuk China terlebih dahulu. Untuk Jepang ini kita ketepikan sementara. Untuk Jepang ini selepas usai perlawanan dengan China ini, dan insya Allah beroleh kemenangan, barulah difikirkan pula bagaimana melawan China di 10 Juni nanti. Selang 2 hari selepas perlawanan dengan China itu, dan kemudian 3 hari selepas itu akan melawan Jepang. Jadi kemungkinan pemain tidak lagi menyambut Idul Adha ya, tidak lagi menyambut Idul Adha dan terus dengan latihan bersama timnas Indonesia ini. Jadi yuk guys, kita simak dulu video ini. Kejutan, Patrick Kluivert secara mengejutkan memanggil bintang muda Persib Bandung yang bersinar musim ini, Beckham Putra. Dipanggilnya Beckham sendiri tak terlepas dari absennya Marcelino di laga kontra China. Dimana kalau boleh jujur, Beckham ini adalah pemain yang punya kualitas yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Marcelino tersebut. Nah, kemarin atau 26 Mei, Beckham ini sudah langsung gabung TC Timnas. Dan meski terbilang baru gabung, kehadirannya mampu memancarkan aura tersendiri yang membuat orang yakin bahwa ini adalah momennya. Momen untuk membuktikan bahwa ia bisa jadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Terlebih jika mengingat kualitas yang telah ia tunjukkan selama ini. Kalau di klub sudah dia tunjukkan, tampilkan potensinya, mungkin inilah peluang untuk dia memperhebatkan lagi kualitasnya di Indonesia. Auto curi perhatian ya Beckham Putra ini. 26 Mei, TC Timnas Indonesia dimulai. Berlangsung di training camp Bali United di Pulau Dewata. Hari pertama TC, 22 nama pemain dari 32 nama pemain Asnawi ada di situ hadir dan ikut menjalani latihan. Nama-nama seperti Ole, Tom Haye, Joy Pelopesi hingga Emil Audero nampak telah melakukan latihan di hari pertama di lapangan di bawah arahan Coach Patrick dan tim pelatih. Tapi tunggu, di luar nama-nama tersebut, cerita menarik muncul. Saat secara mengejutkan, bintang 23 tahun yang sukses mengantarkan Persib menjadi juara dipanggil ke TC Timnas. Dia adalah Beckham Putra.
Persib Awalnya, menjadi juara. tak masuk ke daftar list 32 pemain yang dipanggil. Tapi di detik-detik akhir, ia mendapatkan panggilan dari timnas untuk segera terbang ke Bali. Ya tentunya kaget ya. Kebetulan waktu itu saya lagi nganter mama sama Pak Haji kan mau berangkat haji. Jalan pulang ada telepon dari admin tim nasional untuk suruh gabung cepat ke Bali untuk persiapan training center, dan awalnya sangat kaget lah karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti training center timnas, dan tentunya ini jadi pengalaman yang berharga bagi saya karena di sini banyak pemain yang dari Eropa juga, karena ini jadi pembelajaran yang penting dan bagus buat saya. Wah, dia ini dipanggil di saat-saat akhir guys ya, ketika menghantar ibu bapaknya ke haji ya, dan disitulah dia ditelepon oleh admin timnas Indonesia dan menyuruh untuk cepat-cepat bergabung. Jadi mungkin ini satu peluang rezeki untuk Beckham Putra juga lah kan, mengantar ibu bapaknya ke haji. Tiba-tiba beliau pun kaget dipanggil itu. Mudah-mudahan beliau dapat mempersembahkan yang terbaik lah untuk dirinya dan timnas Indonesia. Oke guys, kita lanjut. Setelah panggilan, Beckham pun langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang ada di Bali. Nampak Rizky Ridho menjadi pemain yang langsung mengajaknya bercanda. Dari unggahan Instagram story-nya, Ridho menyambut Beckham dengan Jack Grealish. Jack Grealish. Jack Grealish. Jack Grealish. Babola. Sementara itu, di sesi latihan, Beckham nampak langsung bergabung dan membaur dengan seluruh pemain timnas. Mulai dari melakukan jogging dan pemanasan ringan, hingga melakukan rondo, sebuah permainan dengan satu sentuhan bola di area lingkaran sempit. Cantik kan lapangan Bali ini, cantik lah. Nyaman latihan di sini. Di sisi lain, bicara Oleh soal Romini, para pemain timnas, skuad tim Garuda Nathan Jo, momen-momennya di TC kali ini. Senyum sumringah, canda tawa Tom terpancar Haye. dari wajah pemain. Lihatlah bagaimana Coach Alex Pastor menyusun taktikal untuk para pemain tengah hingga para penyerang. Wajah Joey Palupesi begitu serius mendengar tiap instruksi Alex. Untuk pada akhirnya, merancang tiap serangan menjadi peluang yang bisa berbuah menjadi gol. Tapi Joey Palupesi ini bagus main di tengah. Dia boleh rebut bola dan atur serangan ke atas ya. Saya suka Joey Palupesi main di tengah dengan Tom Haye. Beckham Putra dan pesan Patrick Kluivert. Pemanggilan Beckham Putra ke timnas senior kali ini sendiri merupakan pemanggilan pertama Beckham ke timnas senior. Setelah sebelumnya tampil bersama timnas U19 dan U23. Meski begitu, banyak orang yang menilai jika Beckham memang layak masuk timnas kali ini. Terkhusus jika melihat seperti apa penampilannya dalam 2 musim terakhir saat mengantarkan Persib Bandung back-to-back champions. Jadi champion no? Baru berusia 23 tahun tersebut sukses menciptakan 6 gol dan 3 assist dalam 29 laga di Liga 1. Untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang, itu adalah catatan yang impresif. Sebagai pemain, Beckham punya vision yang tajam, terutama saat memainkan bola di sepertiga akhir lapangan. Selain itu, passingnya juga akurat. Dan semakin baik saat Beckham juga aktif bergerak tanpa bola, serta mampu melakukan carry dengan dribbling pendek melewati 1-2 lawan. Keunggulan ini menjadikannya opsi bagus di lini tengah untuk menekan garis pertahanan lawan dari lini tengah. Kemampuannya membaca ruang dan mengalirkan bola cepat, kami pikir akan cocok untuk possession-based football yang mulai dibangun Kluivert. Kira lincah juga lah Beckham Putra nih. Tadi Beckham, masih Beckham, shooting Beckham dan gol. Alhamdulillah, Beckham Putra Nugraha. Sementara Beckham itu, Putra Nugraha. Beckham Putra ke timnas Indonesia, pelatih tim Garuda Patrick Kluivert pun mengatakan kepada Beckham bahwa ia ingin Beckham fokus. Dan itu jadi pesan penting untuk Beckham dalam menjalani momen untuk kali pertama dipanggil timnas Indonesia. Sampaikan Coach Patrick kepada gitu. Ya, yang
Coach Patrick bilang sih yang terpenting fokus di setiap momen kamu, karena ini adalah kesempatan emas bagi itu, dan ini Kesempatan emas. yang bagus buat saya, dan dapat pengalaman bagus juga kalau persiapan usaha pribadi. Joey Pelupessy dan Tom Hai, kunci permainan timnas. Ini dua. Meskipun timnas memiliki Ole yang akan jadi Hai predator di lini Pelupessy. serang, kalau boleh jujur, kunci permainan dan kunci di balik keberhasilan timnas akan terletak di sektor lini tengah. Jika Betul. timnas bisa mengandalkan lini tengah dan tampil disiplin di lini belakang, maka kemenangan kontra China kami pikir bisa didapatkan. Dan dalam hal ini, Tom Hai dan Joey Pelupessy akan jadi key of the match. Seperti di laga kontra Bahrain, yang merupakan laga debut Joey Pelupessy. Kita melihat bahwa pemain ini punya kemampuan yang bagus untuk jadi filter utama sebelum lawan berhadapan dengan defender timnas. Selain itu, distribusi bolanya juga bagus saat mencatat akurasi umpan sebesar 85%. Dengan 34 dari 40 umpan mencapai sasaran. Tinggi persennya. Dia juga tenang saat menunjukkan disiplin posisi dalam mengatur ritme permainan, memberikan Ya ini, stabilitas Pelupessy di ini lini bagus tengah. main. So, menghadapi China, kombinasi Pelupessy dan Tom Hai di lini tengah dapat memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Joey Pelupessy akan berperan sebagai pemutus serangan lawan dan pengatur tempo dari belakang. Sedangkan Tom Hai bakal lebih ofensif dengan kemampuan menciptakan peluang dan mengatur serangan dari lini tengah. Ingatkan siapa yang memberi umpan kunci ke Marcelino sebelum Ole Romeli mencetak gol. The other way. Lovely ball to pick out. Marcelino Ferdinand who centers it for Romani. And Indonesia's number 10 breaks the deadlock with his second goal in as many appearances. Scored on his debut last time out. He's on the score sheet here Mantap ini golnya. Pada akhirnya, kombinasi ini memungkinkan Indonesia untuk memiliki kontrol lebih baik di lini tengah, menghadapi tekanan dari lawan, dan menciptakan peluang lebih efektif. Pelatih Patrick Kluivert perlu memastikan kebugaran kedua pemain ini agar dapat tampil maksimal sepanjang pertandingan. Dan sejauh ini, kita melihat Joey dan Tom Hai dalam kondisi optimal. And the feeling between each other was very positive. Yeah, but you know what it is. The boys came from a long flight, so you saw that the tiredness is still in their legs, and that's normal. But the way they executed our exercises was very good, very satisfied. Pada akhirnya, kejutan Patrick Kluivert memanggil Beckham Putra bukan sekadar tambalan karena absennya Marcelino. Ini adalah sinyal bahwa timnas Indonesia mulai membuka lembaran baru, lebih segar, lebih dinamis, dan penuh kejutan. Beckham tak butuh waktu lama untuk menyatu. Energinya menular, visinya tajam, dan kita berharap ia akan memiliki koneksi yang bagus dengan pemain lain, termasuk Tom Hai dan Joey Pelupessy. Beckham bisa jadi potongan puzzle di lini tengah. Sekali lagi, laga kontra China akan sangat krusial. Siapkah Indonesia menaklukkan China dengan komposisi saat ini? Jika chemistry antara trio lini tengah ini terus tumbuh, bukan tak mungkin mimpi kita ke Piala Dunia akan terwujud, baik melalui round 4 ataupun round langsung. Garuda sedang mengepakkan sayapnya, dan Beckham Putra bisa jadi salah satu percikan magisnya. Oke guys, siapapun pemainnya, dan kini Beckham Putra yang dipanggil. Mungkin ini sebagai backup lah kepada beberapa pemain yang cedera. Dan saya pasti setiap pemain yang dipanggil ini dia pasti akan memberikan 200% di lapangan. Dan dia akan gunakan segala kekuatan, segala tenaga, segala skill individunya dan stamina-nya digunakan sepenuhnya untuk memberi segala kekuatan dan kudrat daripada kepercayaan yang telah diberikan oleh Patrick Kluivert. Itu bukan senang ya bukan senang saat ini untuk menjadi pemain timnas Indonesia, karena semua pemain diaspora ini berkarir di Eropa dan punya pengalaman yang baik. Dan apabila pemain lokal dipanggil, inilah peluang untuk mereka memberikan sesuatu yang mungkin luar biasa daripada keadaan yang biasa. Dan Beckham Putra pertama kalinya dipanggil oleh timnas Indonesia oleh kepelatihan yang baru, yaitu Patrick Kluivert. Dan sudah tentu ini peluang yang terbaik. Dan saya melihat Beckham Putra ini seorang yang sentiasa cool. Dia punya energi, dia punya tenaga, dia punya kekuatan, karena dia pemain muda ya. Pemain muda ini dia punya stamina melebihi daripada pemain senior yang lain. Tetapi dari segi pengalaman, beliau kena belajar lebih jauh lagi, karena pengalaman itu yang membentuk karakter
di dalam lapangan nanti. Perlu kawal mental, perlu kawal emosi, dan juga perlu cepat beradaptasi dengan pemain-pemain yang sudah punya pengalaman yang baik di liga-liga di Eropa. Apapun guys, kita tetap mendukung siapapun pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, maka itulah yang paling terbaik sebenarnya. Dan kini hanya perlu chemistry yang baik dan menyusun strategi dan taktikal bagaimana untuk mengalahkan China ini. Wajib menang untuk timnas Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh fans yang sama ada di luar Indonesia pun, juga di Malaysia, di Singapura, di Thailand, Vietnam, di mana lagi, di mana-mana lah di seluruh dunia. Kita berdoa semoga Indonesia ini satu-satunya wakil di ASEAN, semoga dapat melangkah ke babak yang seterusnya dan mengalahkan China di GBK nanti guys. Oke, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat pribadi. Indonesia ini sebenarnya dia tidak ketandusan pemain, dia tidak kekurangan pemain, sentiasa ada pemain itu. Dan semalam pun Malik Rizaldi dan juga Kakang menunjukkan potensi yang baik melawan Manchester United. Maknanya Indonesia tetap ada pemain-pemain pelapis, pemain-pemain lokal yang bisa untuk lebih maju ke hadapan dan mereka bersaing secara sehat dengan pemain-pemain diaspora yang ada di Indonesia. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom juga. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.